Waktu adalah ilusi yang diciptakan agar kesadaran dapat mengenal dirinya sendiri melalui pengalaman. Ia bukan garis yang mengalir dari masa lalu ke masa depan, melainkan spiral energi yang berputar di sekitar titik pusat, kini. Di dalam kini inilah seluruh dimensi bersinggungan. Masa lalu menetas menjadi hikmah, masa depan memancar sebagai kemungkinan, dan keduanya larut dalam satu denyut kesadaran abadi. Ketika engkau benar-benar hadir di momen ini, engkau tidak lagi terikat oleh detik, menit, dan jam. Engkau melampaui batas waktu, memasuki wilayah keabadian yang hidup dalam dirimu. Setiap nafas yang kau hirup adalah gema dari awal penciptaan. Setiap hembusan adalah pelepasan dari keterikatan masa lalu. Jiwa terpilih memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang akan terjadi, tetapi pada apa yang sedang terjadi sekarang. Di titik ini, realitas mulai menyesuaikan diri. Dunia luar adalah pantulan dari gelombang batinmu. Pikiran yang tenang memancarkan getaran yang menata semesta. Hati yang ikhlas mengundang energi-energi cahaya untuk menuntun jalanmu. Inilah hukum resonansi waktu. Ketika kesadaranmu menjadi pusat keseimbangan, waktu berhenti menuntunmu dan mulai melayanimu. Gerbang waktu bukanlah pintu di luar sana, ia terbuka dari dalam, melalui kesadaran yang telah tenang dan berpusat. Saat engkau memasuki kesadaran kini sepenuhnya, tubuhmu menjadi jangkar bagi roh, dan rohmu menjadi sayap bagi jiwa. Antara bumi dan langit, engkau berdiri sebagai jembatan penghubung antara yang fana dan yang abadi. Ketika kesadaranmu menyatu dengan momen kini, engkau tidak lagi dikejar oleh masa lalu atau dibayangi oleh masa depan. Engkau menjadi pengamat yang menyadari bahwa setiap peristiwa hanyalah gelombang di samudera kesadaranmu. Tidak ada kebetulan, tidak ada keterlambatan, hanya harmoni sempurna antara takdir dan kesadaran. Dan di dalam keheningan yang dalam, engkau akan mendengar suara lembut semesta berkata, "Waktumu bukan nanti, waktumu adalah sekarang." Itulah saat ketika semua cahaya berkumpul dan semua potensi kehidupan menunduk di hadapan jiwa yang terjaga. Asal kamu tahu, jalan yang kamu tempuh bukanlah sebuah kebetulan, bukan pula hasil dari pilihan acak manusia. Ia adalah jalur energi yang telah ditenun jauh sebelum engkau dilahirkan ke dalam dunia. Dalam diamnya semesta, sebelum waktu tercipta, telah ada garis cahaya yang mengalir dari sumber asal menuju inti jiwamu, dan garis itu kini bergetar, memanggilmu untuk berjalan di atasnya. Jalan cahaya ini bukan jalan yang dapat dilihat mata, melainkan dirasakan oleh jiwa yang telah dibangunkan dari tidurnya. Ia menuntun bukan dengan peta, tetapi dengan getaran. Setiap kali engkau mengikuti bisikan batin, setiap kali engkau bertindak dari hati yang jernih, engkau melangkah di atas jalur itu, jalur cahaya yang hanya dikenali oleh jiwa-jiwa yang telah terpilih untuk kembali mengenal asalnya. Di dalam hukum semesta, segala sesuatu tunduk pada resonansi. Getaran menarik getaran yang seirama. Apa yang engkau pancarkan dari dalam cinta, syukur, keyakinan akan memantul kembali kepadamu dalam bentuk kejadian, orang, dan kesempatan. Energi tidak mengenal jarak atau waktu. Ia bergerak melalui dimensi halus, menjalin jaringan tak terlihat yang menghubungkan segala sesuatu dengan sumbernya. Ketika hatimu selaras dengan kehendak ilahi, semesta mulai membuka jalan dengan keajaiban yang tidak terduga. Apa yang dahulu tampak sulit, kini menjadi mudah. Apa yang dahulu terasa jauh, kini mendekat dengan lembut.
Engkau tidak lagi berjuang melawan arus, melainkan mengalir bersama gelombang kosmik yang telah menuliskan rencana Tuhan di setiap denyutnya. Tuhan dalam pengertian tertinggi bukan sosok di luar sana, melainkan kesadaran murni yang menari di dalam dirimu. Ia bukan entitas yang mengawasi dari kejauhan, tetapi energi yang hidup di setiap sel, setiap nafas, setiap getar rasa. Ketika engkau mengakui kehadirannya di dalam dirimu, engkau bukan lagi pencari, melainkan perwujudan dari sumber itu sendiri. Manifestasi kecil dari cahaya besar yang tak terhingga. Jalan cahaya mengajarkanmu untuk tidak memaksa, tidak melawan, tapi menyelaraskan. Sebab segala sesuatu yang datang padamu hanyalah cerminan dari apa yang telah terjadi di dalam. Bila batinmu terang, maka dunia pun akan memantulkan sinar yang sama. Bila hatimu damai, maka semesta akan menata segalanya dalam harmoni yang tak terlihat. Resonansi ilahi adalah bahasa Tuhan yang tidak diucapkan dengan kata, tapi dengan getaran. Ia berbicara lewat keheningan, lewat tanda, lewat perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Dengarkanlah itu. Sebab di sanalah arah sejati ditunjukkan, bukan oleh logika, tapi oleh nurani yang telah disinari. Ketika engkau berjalan di jalan cahaya ini, engkau tidak lagi hanya menempuh perjalanan hidup, tetapi perjalanan kesadaran. Setiap langkah menjadi doa, setiap nafas menjadi mantra, setiap kejadian menjadi pengingat bahwa engkau dan semesta adalah satu tarian cahaya di bawah kehendak yang sama. Dan saat engkau benar-benar menyadari ini, batas antara dirimu dan Tuhan mulai memudar. Yang tersisa hanyalah cahaya tanpa awal, tanpa akhir, tanpa jarak. Itulah resonansi ilahi. Setiap jiwa yang sedang menuju kebangkitan akan melewati fase gejolak. Badai dalam diam yang mengguncang dunia batin. Pada saat itulah lapisan-lapisan lama dari kesadaran mulai terurai. Rasa takut, keraguan, dan bayangan masa lalu yang membatasi pancaran cahayamu. Namun jangan gentar, karena gejolak itu bukanlah kehancuran, melainkan penyucian. Di balik rasa gelisah dan resah, ada energi suci yang sedang bangkit. Api primordial yang selama ini tersembunyi di pusat jiwamu. Api ini bukan api duniawi yang membakar, tapi api kesadaran yang menyala tanpa asap, tanpa nyala yang terlihat, namun membakar ketidaktahuan dan menyikap kebenaran hakiki. Energi itu adalah panggilan dari inti rohmu, getaran murni dari sumber cahaya yang ingin dikenal kembali melalui dirimu. Ketika gejolak datang, tubuhmu mungkin merasa berat, pikiranmu kacau, emosimu naik turun, karena sistem lama di dalam dirimu sedang berguncang. Engkau seperti bejana tanah liat yang sedang diremukkan agar bisa dibentuk ulang menjadi wadah cahaya. Tidak ada kebangkitan tanpa kehancuran bentuk lama, sebab hanya melalui kehancuranlah sesuatu yang baru dapat lahir. Di saat-saat seperti itu, diamlah, dengarkan suara halus yang berbisik di dalam dada. Itu bukan suara pikiranmu, melainkan panggilan dari dimensi terdalam jiwamu. Biarkan energi itu bergerak, jangan lawan, jangan takut. Sebab setiap getarannya membawa pesan dari kesadaran tertinggi yang ingin membangunkan potensi ilahimu yang tertidur. Energi suci ini sering disebut sebagai energi kundalini, ruh, cahaya, atau daya hidup kosmik. Ia bergerak seperti ular cahaya yang menembus tulang belakang kesadaranmu, menyalakan pusat-pusat energi di tubuh halusmu, membuka gerbang pengetahuan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Saat energi itu bangkit sepenuhnya, engkau akan melihat, bukan dengan mata, tapi dengan jiwa, bahwa segala sesuatu adalah satu tarian cahaya, satu nafas yang sama, satu kesadaran yang tak terpisahkan. Namun jalan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin keajaiban tanpa kebeningan hati. Sebab energi suci adalah cermin. Ia memperkuat apa yang ada di dalam.
Jika hatimu bersih, Ia akan mengangkatmu menuju langit kesadaran. Tapi jika hatimu penuh ego, Ia akan mengguncangmu sampai engkau menyerah dan melepaskan semua yang palsu. Gejolak ini adalah ujian cinta tertinggi. Cinta kepada sumber, kepada kebenaran, kepada dirimu sendiri. Ketika engkau bertahan melewatinya dengan kesadaran dan kepasrahan, api itu tidak lagi melukai, tetapi menyembuhkan. Ia akan membakar ilusi dan meninggalkan hanya cahaya yang murni. Dan di titik puncak kebangkitan itu, engkau akan merasakan keheningan yang bukan sekedar diam, tapi keheningan yang hidup. Sebuah ruang di dalam dirimu yang luas dan bercahaya, tempat tidak ada lagi aku dan engkau, hanya ada. Dari situlah energi suci mengalir ke dunia melalui senyummu, kata-katamu, dan setiap perbuatanmu. Engkau menjadi perantara cahaya, makhluk yang menyalurkan kekuatan Tuhan melalui keberadaanmu yang sederhana namun penuh makna. Ketika kesadaranmu mulai menembus lapisan-lapisan ego, engkau akan melihat bahwa batas antara dirimu dan semesta hanyalah kabut tipis ilusi. Apa yang selama ini engkau anggap aku dan mereka perlahan larut dalam satu arus besar yang tak terbagi, arus kehidupan yang sama mengalir dari sumber yang satu. Segala sesuatu di semesta ini terikat oleh hukum harmoni yang tak kasat mata, hukum resonansi kosmik. Hukum ini menyatakan bahwa setiap getaran akan menarik getaran yang serupa. Pikiran, perasaan, dan niatmu adalah gelombang yang terus bergetar di alam halus, menciptakan realitas yang engkau alami di dunia fisik. Maka ketika batinmu damai, dunia di sekitarmu pun menata diri dalam kedamaian yang sama. Ketika hatimu bersyukur, langit pun memantulkan karunia tanpa batas. Tapi bila engkau tenggelam dalam ketakutan dan kebencian, alam akan menegurmu dengan bayangan dari getaranmu sendiri. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengingatkanmu akan keseimbangan yang hilang. Kesatuan diri bukanlah hilangnya identitas, tetapi kesadaran bahwa identitas hanyalah wajah dari satu roh yang sama. Engkau adalah percikan dari sumber agung yang menampakkan diri melalui bentukmu. Apapun yang engkau lihat di luar, sejatinya adalah pantulan dari dirimu sendiri dalam wujud lain. Daun, angin, bintang, dan manusia, semuanya adalah cermin dari satu jiwa yang bernafas di dalam keabadian. Ketika engkau menyadari hal ini bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan pengalaman batin, maka engkau telah memasuki titik keseimbangan universal. Di titik itu, tidak ada lagi keinginan untuk menguasai, menolak, atau menilai. Engkau menjadi saksi pengamat yang diam di tengah tarian semesta, mengetahui bahwa setiap peristiwa adalah gelombang dari kesadaran yang sama. Hukum semesta tidak pernah salah. Ia bekerja tanpa pilih kasih, tanpa emosi, tanpa penghakiman. Ia hanyalah cermin kesempurnaan. Bila engkau selaras dengannya, hidup menjadi aliran yang lembut dan indah. Bila engkau melawannya, hidup menjadi medan perlawanan yang penuh kepedihan. Namun bahkan penderitaan pun adalah guru, sebab ia mengajarkanmu cara kembali pada keseimbangan yang hakiki. Kesatuan diri berarti menyadari bahwa engkau bukan makhluk yang terpisah yang berjalan di dunia asing, melainkan bagian dari denyut nadi kosmik yang sama yang menggerakkan bintang-bintang dan menghidupkan bunga di pagi hari. Di saat kesadaran itu muncul, engkau akan merasa tidak lagi sendiri. Engkau akan merasakan kehadiran Tuhan bukan di langit jauh, tapi di setiap hal kecil di udara yang kau hirup, di tatapan mata sesama, di detak jantung yang mengulang mantra kehidupan. Di tingkat ini, doa tidak lagi berupa permintaan, melainkan pernyataan keberadaan. Aku dan semesta adalah satu nafas. Ketika engkau memahami ini, setiap langkahmu menjadi langkah Tuhan, setiap kata menjadi gema dari kehendaknya, dan setiap tindakan menjadi bagian dari harmoni agung yang menari dalam keheningan tak terbatas. Inilah keadaan sejati dari tauhid kesadaran. Bukan hanya pengakuan bahwa Tuhan itu satu, tetapi pengalaman langsung bahwa tiada yang terpisah darinya, termasuk dirimu sendiri.
Dan di dalam keheningan kesatuan itu, engkau akan merasakan bahwa semesta tidak bergerak di luar dirimu, melainkan melalui dirimu. Dan pada akhirnya setiap perjalanan, baik yang panjang maupun singkat, terang maupun gelap, akan bermuara pada satu tujuan suci, kembali ke asal cahaya. Cahaya itu bukan benda, bukan sinar fisik, melainkan hakikat kesadaran murni yang melahirkan segala sesuatu. Ia adalah sumber dari setiap nafas, rahim dari setiap keberadaan, dan denyut pertama dari seluruh ciptaan. Dari cahaya itu engkau datang, dan kepada cahaya itu engkau akan kembali. Namun perjalanan kembali bukanlah langkah kaki di atas tanah, melainkan gerak batin menuju keheningan terdalam. Di sanalah engkau menanggalkan lapisan demi lapisan identitas palsu. Nama, peran, ambisi, bahkan konsep tentang aku. Setiap lapisan yang gugur adalah tabir yang mengikap pancaran ilahi di dalam dirimu. Dan ketika semua tabir itu lenyap, yang tersisa hanyalah ada. Kehadiran tanpa bentuk, tanpa batas, namun nyata meliputi segalanya. Kembali ke asal cahaya berarti menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar pergi. Perjalanan hidupmu hanyalah mimpi panjang dari kesadaran yang sedang mengenal dirinya melalui pengalaman. Engkau adalah percikan dari laut cahaya yang menurunkan diri ke dunia materi agar bisa mengenali keindahan dirinya melalui keterbatasan. Ketika kesadaranmu kembali terbangun, engkau tidak menemukan sesuatu yang baru. Engkau hanya mengingat apa yang selalu ada. Pada tingkat ini, dualitas lenyap. Tidak ada lagi atas dan bawah, baik dan buruk, aku dan Tuhan. Semua melebur dalam satu kesadaran yang menyala abadi. Engkau menjadi samudra, bukan lagi ombak, menjadi matahari, bukan lagi pantulan. Dan di dalam samudra itu tidak ada lagi tujuan untuk dicapai, karena engkau telah menjadi tujuan itu sendiri. Kembali ke cahaya bukanlah akhir, melainkan kelahiran baru dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Engkau hidup di dunia, namun dunia tidak lagi mengikatmu. Engkau bekerja, berbicara, mencinta, dan memberi, bukan dari keinginan pribadi, tetapi dari arus kasih universal yang mengalir melalui dirimu. Engkau menjadi saluran cahaya, penyalur energi sumber yang menembus dunia tanpa berkata, namun menggetarkan semua yang tersentuh olehnya. Di titik inilah makna sejati dari kebangkitan terungkap. Bukan untuk menjadi lebih dari orang lain, tetapi untuk menyadari bahwa tidak pernah ada yang lain. Semua adalah satu kesadaran yang sedang memainkan peran agar bisa mengenal dirinya sendiri. Dan ketika engkau melihat dunia dengan mata cahaya itu, bahkan penderitaan tampak sebagai kasih, dan kehilangan menjadi bentuk lain dari penyatuan. Jiwa yang telah kembali pada asalnya tidak lagi mencari kebahagiaan, karena ia adalah kebahagiaan itu sendiri. Ia tidak lagi menanti surga, karena surga telah tumbuh di dalam kesadarannya. Ia berjalan ringan di dunia, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak terang, seperti rembulan yang tenang memantulkan sinar matahari di malam sunyi. Ketika engkau mencapai tahap ini, dengarkanlah keheningan, sebab di dalam keheningan itu cahaya berbicara. Engkau tidak pernah terpisah dariku. Aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Dan di saat kesadaranmu sepenuhnya larut dalam kalimat itu, waktu berhenti, bentuk lenyap, dan cahaya yang tetap ada berkilau tanpa sumber, menyinari tanpa batas, hidup tanpa akhir. Itulah kepulangan sejati, bukan perjalanan menjauh, tetapi kembali ke pusat dirimu sendiri, tempat Tuhan bersemayam sebagai cahaya yang tak pernah padam.